Iya, nggak apa-apa, Mbak, sambil Boleh. aku pikir Menunggu yang lain ya. Baik. Selamat sore Ibu-ibu terkasih, apa kabar? Selamat sore. Oke. Terima kasih sudah berkumpul di ruang Zoom untuk mengikuti webinar yang kali ini kita akan mengangkat tema soal sampah, terutama sampah plastik. Tema sore ini apa ya? Mengumpulkan sampah plastik menjadi bermanfaat. Itu ya, Bu? Salah. Belum tepat. Mengurangi sampah plastik dengan mengubah gaya hidup. Ya. Nah, apa aja itu plastik yang perlu kita kurangi? Gimana caranya? Kan nggak gampang ya, karena kita kan sehari-hari selalu pakai sampah. Selalu pakai plastik. Belanja sekarang kadang kita beli bumbu aja udah dipakein plastik, nggak pakai kertas lagi. Iya. Gitu. Jadi ya susah sekarang semua pakai plastik. Nah, sebelum kita mulai webinar sore ini, kita buka dulu ya acaranya dengan doa. Nanti Mbak Nini dari Kesra yang akan membuka. Silakan Mbak Nini, kita doa dulu. Selamat sore Ibu-ibu semua. Selamat sore. Mari kita bersatu dalam kita mulai dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih Tuhan karena Tuhan telah mengumpulkan kami meskipun secara virtual. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan hadir dimanapun kami berada. Sebentar lagi kami akan mendengarkan webinar kami tentang sampah plastik. Kiranya berkati kami supaya kami mampu menjadi wanita-wanita yang dapat mengimani semua yang akan kami dengar pada hari ini. Bapa, lindungilah kami supaya kami dapat dan mampu untuk mendengar penjelasan dari Ibu Fitri. Semua doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Santa Ana, doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Mbak Nini untuk doa pembukanya. Seperti biasa, selanjutnya kita minta mengundang pimpinan PKRI DPC Santo Fransiskus Assisi, Bu Silvi Gumiloh, untuk menyapa para peserta di sini dan terutama untuk juga pembicara kita, Mbak Putri, juga ada Ibu Yuli. Silakan Bu Silvi. Ya, baik, terima kasih Mbak Sisil. Selamat sore Ibu-ibu yang terkasih. Selamat sore. Puji dan syukur kepada Tuhan karena berkat rahmat-Nya lah kita boleh diberikan kesehatan dan sukacita sehingga sore ini kita boleh berkumpul bersama untuk mengikuti webinar pada sore hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Presidium 2 DPD Jakarta Ibu Yulianita Panjangan yang selalu setia hadir di setiap kegiatan kita, kemudian ibu-ibu ketua ranting dan semua anggota yang sangat kami kasihi, juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan pengurus DPC Santo Fransiskus Assisi yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar sore hari ini. Pada sore hari ini, bidang pendidikan mengadakan webinar sebagai salah satu program kerjanya dengan tema yaitu mengurangi sampah plastik dengan cara mengubah gaya hidup. Ya, jadi banyak cara ya ibu-ibu untuk mengurangi sampah plastik. Mungkin banyak yang sudah kita lakukan, misalnya dengan mengolah sampah, mengurangi mendaur ulang dan lain-lain. Tapi sore hari ini kita akan mendengarkan yang lain hal yang akan
tentunya akan disajikan dengan baik sekali oleh narasumber kita, yaitu Mbak Sah Putri dari Green Generation. Maka marilah kita membuka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan webinar ini. Harapan kami semoga webinar ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua, dan tidak berlama-lama lagi, maka kami berikan waktunya kepada Mbak Putri untuk memaparkan apa-apa saja yang bisa disampaikan kepada kita sehingga dapat memberikan wacana baru bagi kita semuanya. Terima kasih, selamat berwebinar. Terima kasih Bu Silvi. Baik, seperti yang telah kita janjikan tadi, untuk kita mengetahui dan memahami cara mengurangi sampah plastik ini, dan supaya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Harapannya adalah kebiasaan baru ini akan menjadi habitus buat kita dan bisa diterapkan dalam keluarga kita dan bisa kita tularkan juga kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, lebih lanjut, kita minta dari Green Generation Foundation untuk memaparkan apa itu yang kita bahas pada tema sore ini. Silakan Mbak Putri. Coba video. Tuh ini kan? Ya, Dia masuk nih suaranya. Pakai itu dulu. Maria. Mbak host mungkin boleh menonaktifkan speaker ya. Ini. Jadi hanya yang berbicara saja. Host, sebelum acara berakhir nanti kita ada sesi berfoto. Oke, selamat sore Ibu-Ibu semua, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya sudah mengundang aku dari Green Generation Foundation untuk sharing ya di acara webinar ibu-ibu dari WKRI ini, WKRI ACC. Nah, terima kasih juga tadi untuk pembukaannya dari Ibu Cecil dan juga Ibu Sylvia, mungkin juga udah sempat ketemu ya sama Ibu Sylvia sebelumnya, dan juga tadi Ibu Feriani ya kalau nggak salah tadi yang memimpin doa. Nah, sebelumnya perkenalkan, namaku Putri Syaputra Madani dari Green Generation Foundation. Saat ini aku sebagai Project Officer di program Driving Refill Solution, yaitu sebuah program yang bekerja sama dengan yang namanya Siklus Refill dan juga didanai oleh yang namanya P4G, Partnering for Green Growth and Global Goals. Yang mana P4G itu berasal dari Denmark, jadi kita ada project bersama untuk mengurangi nih sampah plastik khususnya di Indonesia. Mungkin aku izin share screen dulu. Nah, ini tadi yang aku jelaskan. Mungkin nanti kita lebih kayak ngobrol aja kali ya, karena aku juga masih belajar nih, kurang lebih baru 4 tahun untuk menggeluti isu lingkungan, khususnya persampahan. Jadi mungkin aku juga akan banyak belajar dari ibu-ibu. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang kurang pas atau mungkin kurang kurang cocok nih yang aku sampaikan, itu bisa untuk kita diskusikan bersama supaya mungkin aku jadi nambah pengetahuan baru juga dari ibu-ibu. Ini yang tadi aku jelaskan, program Driving Refill Solution. Jadi sebenarnya kita itu mengadakan sosialisasi juga dan juga edukasi kepada masyarakat, baik secara langsung atau offline, door to door, dan juga secara online. Misalnya salah satunya lewat Zoom kali ini. Nah, hari ini kita kurang lebih akan berlangsung 1 jam. Dan di pagi hari tadi juga Ibu Cecil mungkin sudah mengirimkan ya, ada pengisian pretest, terus nanti kita akan sharing dan diskusi berdasarkan pemaparan yang akan aku berikan. Nah, nanti kalau misalnya ada yang ingin dipotong pembicaraannya silahkan, jadi kayak kita ngobrol aja, dan yang pasti nanti kalau ingin berbicara silahkan diklik tombol unmute-nya supaya bisa masuk suaranya. Tapi kalau misalnya lagi nggak ingin berbicara, mungkin lebih baik dinyalakan ke tombol mute-nya supaya aku juga nggak bingung nih pas ngomong, atau mungkin ada ibu lain yang ngomong nanti akan bingung nih kalau misalnya suaranya masuk gitu. Nah, aku udah lihat tadi beberapa yang masuk ya terkait jawaban dari
pretestnya soal pemantik di awal. Nah, dari soal-soal tersebut aku ngelihat sih jawaban-jawaban dari ibu-ibu, terus juga harapannya ingin tahu tentang sampah gitu kan. Nah, sebelum masuk ke situ aku mau tanya dulu nih, mungkin di sini dari ibu-ibu adakah yang ingin memberikan pendapatnya terkait sampah? Sebenarnya di Indonesia tuh ada apa sih, ada masalah apa sih terkait sampah? Mungkin ada yang mau memberikan pendapatnya di sini? Silahkan. Sebenarnya ada apa nih Bu sama sampah gitu kan? Terutama mungkin yang udah tadi ngisi pertanyaan pemantik ya. Mungkin masih belum semua karena tadi yang masuk adalah 21. Sedangkan kita sekarang ada 51. Gimana Ibu? Ada yang ingin memberikan pendapatnya dulu nih? Silakan ibu-ibu yang ingin memberikan pendapat atau sharing mungkin gitu ya Mbak Putri ya? Iya, biar ngobrol aja Bu, karena kan aku juga masih belajar. Biar nggak tegang ya Mbak Putri. Ya betul, kalau aku doang nanti aku jadi kayak dosen. Kuliah, kita jadi kuliah umum Bu. Yuk, mungkin Ibu Cecil. Kalau menurut Ibu Cecil gimana Bu? Sebenarnya apa sih Bu yang terjadi dengan sampah di Indonesia itu sebenarnya ada apa sih Bu? Ya pertama sih kalau menurut saya belum semua masyarakat peduli dengan sampah ya, kadang masih membuang sampah tidak pada tempatnya dan tidak memilah sampah gitu. Jadi kalau ya udah buang-buang aja gitu deh, terserah mau di mana, kan padahal di tong sampah kadang suka ada untuk organik, anorganik dan lain-lain, mungkin ya udah masih banyak ya. Udahlah campur aja ntar juga dibuang sama tukang sampah gitu ya. Tapi sebenarnya sampah itu apa sih Bu menurut Ibu? Sisa-sisa yang udah barang yang udah nggak kita pakai, udah nggak kita pergunakan lagi, yang udah nggak kita gunakan. Udah end of life-nya udah seperti itu kurang lebih ya. Oke. Sip. Oke, terima kasih Bu Cecil. Mungkin ada ibu-ibu lain yang ingin menambahkan? Mungkin agak beda nih pandangannya terkait masalah sampah gitu kan. Halo, nama aku Melani. Halo Ibu. Maaf ya aku matiin kameranya. Sebenarnya masalah sampah itu bukan hanya di Indonesia kalau menurutku. Sebenarnya di seluruh dunia. Cuman yang menjadi permasalahannya sebenarnya bukan kita membuang sampah ke tempat sampah, itu akhirnya menyelesaikan masalah. Tapi apa yang dilakukan dari sampah tersebut. Itu sih kalau menurutku, karena bukan berarti kita nggak ngeliat, terus akhirnya kita mikir, oh udah selesai solusinya. Yang penting kan gue buang sampahnya di tempat sampah. Tapi sebenarnya apa yang dilakukan setelah kita membuang sampah tersebut. Itu sih kalau menurutku. Oke, terima kasih Bu Melani atas tambahannya, luar biasa. Mungkin kita langsung masuk aja kali ya ke slide selanjutnya nih untuk kita lebih lebih dalam diskusinya. Nah, tadi juga Ibu Cecil sudah memberikan pendapatnya terkait sampah itu apa sih? Nah, kita coba recall sedikit. Jadi sampah benar banget nih, sisa kehidupan kita sehari-hari dari aktivitas kita manusia dalam proses alam atau proses alam yang berbentuk padatan. Jadi kayak misalnya kita habis makan ada sisanya, itu adalah disebut sampah makanan jadinya. Kalau kita habis beli sesuatu dibungkus, terus habis itu bungkusannya kita nggak pakai karena kita nggak makan gitu, atau nggak kita gunakan, ujung-ujungnya bungkusnya jadi sampah. Itu adalah sisa dari kehidupan sehari-hari kita. Aktivitas kita yang menghasilkan sisa itu adalah disebut sampah. Nah, untuk sampah sendiri berdasarkan undang-undang itu dibedakan menjadi 3. Mungkin ibu-ibu di sini juga udah pada tahu, yaitu ada sampah rumah tangga, yaitu yang berasal dari rumah-rumah kita nih, rumah-rumah aku, rumah ibu semua. Terus juga ada sampah sejenis sampah rumah tangga, itu mirip sama sampah rumah tangga, cuman yang membedakan adalah hanya dari lokasinya. Yang tadinya sampah rumah tangga dari rumah kita, tapi kalau sampah sejenis rumah tangga itu biasanya dari tempat umum, fasilitas publik, dan lain-lain. Dan terakhir ada sampah spesifik, yaitu bahan berbahaya dan beracun, di mana untuk membuangnya itu tidak bisa nih Bu, sembarangan. Jadi kalau misalnya ada sampah-sampah yang mengandung zat-zat kimia, terus misalnya kayak kosmetik, terus abis itu lampu, terus abis itu kabel casan dan lain-lain, itu nggak bisa untuk kita buang sembarangan karena akan merusak ke lingkungan kita. Ujung-ujungnya kita juga nih yang terdampak. Nah,
Untuk proses pembuangan sampah sendiri secara umum ya, mungkin dari ibu-ibu di sini juga sama ya, alur pembuangannya di mana sampah yang ada dari rumah kita itu diangkut pakai gerobak-gerobak, mungkin setiap hari atau 2 hari sekali, terus nanti mereka akan naruh di tempat pembuangan sementara. Dari situ nanti akan ada mobil truk yang akan mengangkut dan akhirnya dibuang ke tempat akhir. Nah, mungkin di sini ada yang mau ngasih tahu dulu nggak Bu? Kira-kira mungkin ada yang beda nih sistem pengangkutan sampahnya gitu, atau udah sama nih sistem pengangkutan sampahnya? Sama, oke, sama semua ya Bu ya sejauh ini. Tidak ada yang beda, berarti memang kita semuanya ketika diangkut itu masih disatukan, masih belum terpisah ya Bu ya. Sehingga yang organik, anorganik, dan lain-lain itu bercampur. Nah, ternyata nih Bu, sampah yang kita buang itu, mungkin benar tadi kata, benar kata Bu Meilani tadi, di saat kita membuang sampah pada tempatnya, itu juga bukan sebuah solusi gitu, karena kemana sih sebenarnya sampah kita gitu kan. Nah, dari yang dibawa oleh truk tadi, ada kebutuhan kan bisa diselesaikan ya kayaknya. Siapa tahu. Ibu Nani sedang menanggapi. Mbak host mungkin boleh dibantu untuk dimatikan speakernya. Aku yang matikan. Mohon maaf ya Bu. Kirain tadi menanggapi, jadi aku dengerin dulu. Nah, aku lanjut. Jadi yang sudah dibawa nih oleh truk, sebenarnya kemana sih gitu sampahnya? Dan ternyata banyak yang masih mengendap di tempat akhir dan juga mungkin ada yang masuk ke dalam perairan kita. Nah, benar nggak sih sebenarnya masuk ke perairan? Dan faktanya ternyata benar Bu, dan itu menjadikan Indonesia sebagai negara yang berprestasi. Tapi prestasinya itu yang pastinya tidak patut untuk kita banggakan, karena kita peringkat 2 di dunia sebagai negara dengan penyumbang sampah plastik terbesar ke lautan dunia. Nah, jumlah ini bahkan akan diprediksi meningkat loh Bu di tahun 2025 nanti, berarti kurang lebih 4 tahun lagi nih. 4 tahun lagi akan meningkat sekitar 30%. Kenapa diprediksi meningkat? Karena kalau misalnya perilaku kita, gaya hidup kita masih seperti sekarang, sehingga sampahnya itu tetap ada gitu. Dan juga tadi ya udah yang penting mindsetnya adalah buang sampah pada tempatnya gitu. Nah, ternyata hal tersebut akan berpotensi meningkatkan sampah yang masuk ke dalam lautan. Terus kenapa gitu kan kalau sampah masuk ke lautan kan nanti juga hilang gitu. Nah, ternyata faktanya enggak Bu, mungkin hilang dari pandangan kita, tapi ternyata sampahnya itu dianggap sebagai makanan bagi hewan-hewan besar atau ikan-ikan besar. Dan ini adalah salah satu contoh, ini hanya satu contoh aja yang kita dapatkan melalui media, yaitu di tahun 2018 ditemukan bangkai paus sperma, yang mana paus ini adalah hewan paling besar di lautan. Jadi kalau misalnya di darat ada hewan gajah yang besar, di laut itu paus itu setara mungkin sekitar 3-4 ekor gajah. Dan ternyata dia ditemukan mati terdampar dengan kondisi sekitar 6 kilo sampah plastik di dalam perutnya. Padahal sebenarnya paus pasti makannya ikan kecil, bukan plastik ya. Nah, itulah sedikit contoh, karena sebenarnya sudah banyak Bu hewan-hewan laut yang sudah mulai memakan sampah plastik. Ujung-ujungnya ketika kita makan ikan-ikan dari laut, mungkin sekarang sudah mengandung yang namanya mikroplastik, yaitu plastik-plastik yang tadinya besar sehingga setelah bertahun-tahun dia akan berubah menjadi kecil dan itu masuk ke dalam tubuh ikannya. Dan ketika itu terjadi, ujung-ujungnya nanti lebih banyak lebih banyak sampah daripada ikan. Padahal yang kita butuhkan adalah ikan laut, bukan sampah laut ya. Nah, sebenarnya memang dari mana gitu kan sampah itu berasal. Nah, ternyata sumber sampah paling besar di Indonesia adalah dari rumah tangga, dari rumah-rumah kita. Jadi bukan berasal dari pasar tradisional, tapi justru dari rumah kita nih yang paling banyak. Kenapa? Kalau kita belanja di pasar tradisional, ujung-ujungnya kita membawa belanjaan itu pulang, dan itu menjadi sampah di rumah kita. Makanya lebih banyak sampah rumah tangga dibandingkan dengan yang ada di pasar tradisional atau di tempat-tempat lainnya. Dan juga ternyata yang ditemukan paling banyak adalah sampah organik, yang mana sampah-sampah itu memang bisa terurai oleh alam, tapi pada kenyataannya
ketika sampah organik ini bercampur dengan bahan-bahan lain atau mungkin sampah-sampah lain karena dia tidak terpisah, itu akan menghasilkan gas yang tidak baik untuk lingkungan kita, yaitu bisa menghasilkan gas metana. Dan ini ada juga loh Bu, contoh kasusnya tidak baiknya pengelolaan sampah organik sehingga menimbulkan ledakan di sebuah TPST. Dan itu pernah terjadi karena dia menghasilkan gas metan tersebut. Dan kemudian walaupun organik itu memang bisa terurai oleh alam, tapi pada kenyataannya jika sudah tercampur akan sulit untuk dia terurai di alam. Sehingga data yang ada itu kurang dari 10% sampah yang bisa didaur ulang. Jadi kalau misalnya kita terbiasa dengan mendengar, ayo kita kurangi sampah dengan cara daur ulang, tapi ternyata yang dari misalnya kita punya 10 sampah, hanya 1 nih yang bisa terdaur ulang, karena hanya kurang dari 10% yang bisa diolah kembali menjadi suatu produk. Nah, memang apa aja sih gitu jenis sampah yang banyak terbuang ke lautan gitu. Nah, di sini ada sebuah organisasi juga yang mana dia fokus terhadap penyelaman, dan di penyelaman itu mereka bukan hanya melihat ikan, tapi mereka bertujuan untuk melihat apa aja sih sampah-sampah yang sudah mencemari lautan kita. Dan ternyata banyak nih Bu, dan 76%-nya atau 3/4-nya lah ya, itu adalah sampah-sampah yang berasal dari limbah-limbah sekali pakai, atau yang mana kita kita pakai sekali langsung kita buang. Nah, itu biasanya kayak kantong plastik, sedotan, puntung rokok, dan lain-lain. Karena sampah-sampah sekali pakai inilah yang sebenarnya adalah kenyamanan semu yang diciptakan. Kayak kita misalnya enak nih pakai kantong plastik sekali terus langsung dibuang. Mungkin kita ngelihat plastiknya hilang gitu ya, tapi ternyata nggak hilang karena banyak yang akhirnya masuk ke lautan ataupun juga mengendap di tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST. Dan yang mana ternyata sampah itu terurainya lama sekali. Kayak plastik aja nih bisa sampai 1000 tahun untuk dia benar-benar terurai dan juga menyatu dengan alam. Dan juga bahkan kalau plastik ini walaupun dia dalam ukuran besar, ketika dia berubah menjadi ukuran kecil-kecil atau disebut mikroplastik, itu sebenarnya masih dalam kategori plastik sehingga itu juga membahayakan bagi kita. Dan yang lebih membahayakan lagi adalah styrofoam. Styrofoam tidak bisa benar-benar terurai dengan alami sehingga mungkin styrofoamnya hancur, tapi ternyata styrofoamnya masih menyembari masuk ke dalam tanah ataupun ke dalam air. Dan juga mungkin yang biasa ditemukan ya di rumah-rumah itu adalah sampah kemasan saset, karena mungkin kita masak, terus abis itu nyuci, ngepel, semuanya itu ada kemasan pouch ataupun plastik. Walaupun kita beli isi ulang, tapi tetap aja mungkin kalau dalam refillan yang pakai pouch, kita ujung-ujungnya akan menghasilkan sampah pouch tersebut. Dan selain sampah, tadi kalau Indonesia itu peringkat 2 di dunia untuk negara penyumbang sampah, ternyata untuk sampah makanan pun juga loh Bu. Indonesia peringkat 2, padahal sebenarnya kita berada di posisi 3 terburuk di ASEAN sebagai negara tingkat kelaparan yang buruk. Padahal ini adalah kondisi yang berbanding terbalik, jadi mungkin ke depan kita juga bisa sama-sama bijak nih, kita buang-buang sampah makanan sampai ke peringkat 2, tapi ternyata masih banyak orang-orang di sekitar kita yang kelaparan, bahkan menjadikan Indonesia sebagai peringkat 3 terburuk di ASEAN, tingkat kelaparan yang terburuk. Nah, mungkin daripada aku lama nih ngomongnya, kita nonton video sebentar supaya bisa lihat nih gambaran sebenarnya gimana sih bentukan Bantar Gebang gitu. Mungkin di sini ibu-ibu ada yang pernah ke Bantar Gebang kah? Atau pernah lewat atau pernah masuk mungkin? Nggak ada? Oke. Nah, aku mau ngajak jalan-jalan, tapi jalan-jalannya kita virtual dan jalan-jalannya ke Bantar Gebang gitu ya. Kenapa nih kok ke Bantar Gebang, kita jalan-jalan ke laut ke Bu gitu kan ya. Tapi di sini aku mau ngasih lihat sampah kita berakhir di Bantar Gebang karena Jakarta adalah tempat pembuangannya di Bantar Gebang. Dan bagaimana sih kondisi Jakarta pada kondisi Bantar Gebang pada belakangan ini. Ini adalah video di bulan Maret. Mohon maaf Ibu, bisa dikonfirm apakah suaranya terdengar atau tidak?
Terdengar Kak Bu suaranya? Saya nggak dengar. Belum kedengaran. Oh, tidak belum terdengar. Audio setting. Sebentar. Saya dengar. Volume. Oke, advance. Wow. Kalau sekarang apa terdengar? Tidak terdengar ya, Bu? Masih belum. Oke, mungkin apakah ada, mungkin gini aja Bu, daripada lama nih buat nungguin yang share screen, jadi mungkin kita lihat dari gambarnya karena di sini kan ada beberapa tulisan ya, dan juga nanti aku akan kasih lihat nih gimana sih memang kondisi Bantar Gebang saat ini. Oke, sekian tadi videonya. Mohon maaf ya Bu, aku juga nggak paham nih kenapa suaranya nggak masuk. Tapi semoga tadi sedikit terbantu dengan tulisan teks di bawahnya, karena ya mungkin ada sih beberapa yang tidak sesuai ya dengan yang dikatakan, tapi semoga sedikit membantu dan juga memberikan nih gambaran kepada ibu-ibu terkait gimana sih kondisi tempat pembuangan kita di Bantar Gebang. Nah, sebelum masuk ke selanjutnya, kira-kira ada yang ingin memberikan pendapatnya nggak Bu? Atau mungkin memberikan komentarnya nih, tadi abis aku ajakin ngeliatin kondisi Bantar Gebang. Mungkin bisa ada yang menyampaikan pendapatnya atau komentarnya terkait Bantar Gebang. Ada? Benar nih, tidak ada. Silakan ibu-ibu yang mau memberikan komentar, jangan malu-malu. Iya, Aku deh lagi. Boleh. Melani lagi nih. Enggak, sebenarnya sih secara tempat penampungan di Bantar Gebang mungkin akan lama-kelamaan
habis tepatnya. Cuman yang menjadi kekhawatiran kami harusnya adalah lingkungan di sekitarnya. Itu aja sih sebenarnya fokusnya, harusnya pemerintah memikirkan lingkungan atau radius yang berada di sekitar penampungan sampah. Kalau iya, terima kasih Bu Melani. Kalau Ibu Melani sendiri sebenarnya sebelumnya pernah melihat kondisi Bantar Gebang kah secara langsung maupun lewat video? Iya, pernah. At least berapa ya, 5 tahunan yang lalu, karena ibuku kan tinggalnya dekat di daerah Bekasi, dan waktu itu sama teman-teman sih jalan dan pengen tahu aja tempat penampungan sampah kita tuh seperti apa sih kondisinya. 5 tahun yang lalu ya Bu ya? Iya. Dan itu lewat aja apa masuk Bu kira-kira? Nggak masuk sampai dalam banget, hanya ngelihat dari luar. Baunya sudah semerbak ya Bu? Yoi. Oke. Terima kasih Bu Melani atas tanggapannya dan juga komentarnya. Bahkan kemarin tuh di Tebet, di Menteng Dalam itu ada yang cerita jadi pernah masuk ke Bantar Gebang dan akhirnya nggak bisa makan 2 hari karena perutnya tuh mual karena mencium bau sampah di situ, dan akhirnya perutnya mual, nggak bisa untuk menerima makanan. Itu baru sebentar gitu loh. Mereka berkunjung, gimana benar tadi kata Bu Melani, gimana itu yang di sekitar mereka gitu kan, perumahan-perumahan atau pemukiman-pemukiman yang di sekitar situ. Dan juga mungkin kalau misalnya 5 tahun yang lalu ya, Gebang mungkin masih belum lebih tertata seperti sekarang. Nah, sekarang bisa dibilang jauh lebih tertata karena memang sudah ditanami pohon supaya untuk menyerap bau, kemudian juga sudah disusun nih sampahnya sehingga menjadi semacam piramid ataupun dan berundak gitulah ya. Terus abis itu juga sekarang sudah dirapihin nih. Ini nih yang hitam yang ditutup oleh terpal hitam merupakan sampah dari rumah-rumah kita yang berasal dari 5 sampai 10 tahun yang lalu. Jadi 10 tahun yang lalu kita buang sampah, kita buangnya pada tempatnya. Tapi ternyata sampah kita masih ada nih sampai di Bantar Gebang, dan ini 10 tahun yang lalu masih menjadi bentuk padatan seperti ini gitu. Dan ternyata faktanya tadi dibilang kan 2 hari sekali sampah yang masuk dari Jakarta ke Bantar Gebang itu setara dengan Candi Borobudur gitu, 2 hari sekali. Tapi kalau kita tarik 1 harinya, setiap harinya sampah yang masuk ke sana itu bisa menutupi 4 lapangan sepak bola. Karena jumlah sampah yang masuk aja tuh sekitar 6.000 sampai 7.000 ton. Yang mana itu banyak banget pastinya, Bu. Dan juga ternyata dengan kondisi yang seperti itu selalu, akhirnya Bantar Gebang itu ternyata akan tutup di tahun 2021 ini. Kenapa akan tutup? Karena dia sudah penuh. Walaupun sudah dirapihin, sudah dipadetin, sudah dibikin yang tadi seperti piramid itu. Nah, itu dia ternyata masih tidak mencukupi, walaupun dia ada sekitar berapa ratus hektar tadi luasannya, dan ternyata kita masih belum tahu apakah di bulan apa nih 2021 Bantar Gebang ini akan penuh, dan kemana nih kita buang sampahnya di akhirnya gitu kan. Nah, benar tadi di awal Bu Melani bilang sebenarnya buang sampah pada tempatnya itu bukan solusi, cuman mindahin doang masalahnya. Ibu buang sampah di rumah pasti di tempat sampah, aku yakin. Gak mungkin tiba-tiba buang sampah di kamar mandi, buang sampah ya udahlah digeletakin aja di kamar, pasti di tempat sampah yang ada di rumah. Tapi dari rumah itu sampahnya ternyata ke Bantar Gebang dan itu masih ada hingga sekarang. Terus gimana gitu kan cara kita mengurangi sampah gitu. Nah, bukan berarti dengan cara kita ya udahlah buang aja ke perairan gitu, karena nanti di perairan juga udah hilang karena kan air laut itu asin gitu. Nah, faktanya tadi selain dia mencemari lingkungan laut, itu mengganggu ekosistem laut juga, dan juga akan berdampak pada ikan-ikan laut. Ternyata itu juga akan berdampak pada udara yang saat ini kita hirup. Udara yang saat ini kita hirup itu adalah oksigen. Yang mana oksigen itu berasal dari lautan, bukan hutan. Nah, kok bisa gitu ya laut menghasilkan oksigen? Hutan menghasilkan oksigen tapi hanya sedikit, sekitar 30-40%-nya. Dan sedangkan lautan itu sampai 70% menghasilkan oksigen. Karena bumi ini adalah 3/4-nya adalah laut.
Dan juga Indonesia aja negara kepulauan, lebih luas laut daripada daratannya. Sehingga ketika kita memasukkan sampah ke dalam perairan itu bukan solusi. Itu justru nambahin masalah kita ke depannya. Kalau sungai dan juga kali aja sekarang udah jelek banget, udah kotor, jangankan buat jadi air minum. Kita ngelihat aja males gitu ya, Bu. Nah, bayangkan kalau misalnya nanti laut jadi kayak sungai yang sekarang gitu, lebih banyak isinya sampah, terus juga ikannya sedikit, bahkan mungkin tidak ada. Nah, itulah ancamannya ketika kita membuang sampah ke dalam lautan. Dan juga pun kalau misalnya ditimbun di tanah, itu juga bukan sebuah solusi karena itu akan menimbulkan ditimbun ataupun dibiarkan ya di tanah, itu kalau misalnya dibiarkan akan menimbulkan bau busuk. Dan juga kalaupun ditimbun di dalam tanah, dikubur gitu, nah itu akan mengurangi tingkat kesuburan tanah. Dan juga bahkan dia bisa masuk ke dan mengkontaminasi air tanah, di mana Jakarta masih banyak nih yang menggunakan air tanah. Dan pun dibakar itu akan mencemari udara kita. Pasti kalau misalnya ngebakar sampah itu akan sesek orang-orang di sekitarnya. Dan itu akan karena itu menghasilkan zat yang beracun sehingga akan membahayakan bagi tubuh kita. Dan juga kalau kita membakar sampah itu bisa dikenakan hukuman karena sudah ada peraturan yang melarang hal tersebut. Terus gimana gitu kan cara kita mengurangi sampah? Mungkin kalau aku baca di isian di awal, yang mana yang di link disebar oleh Ibu Cecil, di situ masih banyak nih yang berharap akan dijelaskan terkait gimana sih cara kita mendaur ulang atau kita mengolah sampah dan lain-lain. Nah, di sini untuk mengatasi permasalahan sampah, aku tidak akan membahas terkait gimana solusi-solusi kreatif kita dalam mendaur ulang, tapi di sini aku ingin memberikan pandangan baru kepada ibu-ibu terkait cara mengurangi sampah itu dengan cara kita pisahkan dulu. Memang saat ini untuk di sistem pengangkutan yang ada di Indonesia itu masih dicampur organik, anorganik, B3 dan lain-lain itu masih dicampur. Tapi ketika kita memisahkan sampah ini bukan berarti ya udah langsung dikasih ke si petugas pengangkut, tapi kita yang ngolah dulu nih, yang setelah dipisah, yang mana yang kertas, yang mana yang organik, yang mana yang plastik gitu kan. Nah, ketika yang organiknya sudah terkumpul, itu bisa kita tambahkan dengan yang sampah-sampah organik sebelumnya, dan akhirnya kita bisa membuat kompos. Saat kita berhasil membuat kompos, itu akan mengurangi sampah kita sampai 50%. Jadi yang tadinya misalnya ada 2 kantong sampah ibu, mungkin bisa jadi 1 kantong aja, karena memang sampah organik itu cukup banyak dihasilkan di rumah tangga. Dan kemudian yang cara selanjutnya adalah dengan cara mengurangi isi sampah itu sendiri, karena sebenarnya tidak ada cara yang paling efektif selain kita kurangin sampah itu. Mungkin kalau daur ulang itu baik dan juga menggunakan kembali atau reuse itu juga baik, tapi kalau misalnya daur ulang, mungkin kita bergantung sama daur ulang. Kemarin aku ke beberapa kelurahan itu pada cerita, ternyata di kelurahan mereka punya yang namanya bank sampah buat daur ulang, tapi dengan adanya kondisi pandemi ini, bank sampahnya nggak aktif lagi karena nggak boleh berkumpul, jadi nggak ada kegiatan lagi. Ujung-ujungnya sampahnya tetap menumpuk dan ada di sana. Nah, makanya di sini daur ulang menjadi opsi terakhir atau pilihan terakhir dalam kita mengurangi sampah, karena ketika mendaur ulang pun juga kita perlu waktu, tenaga, pikiran, dan juga mungkin keahlian untuk menjadikan yang tadinya tidak berguna menjadi sesuatu yang lebih berguna dan memiliki nilai ekonomis gitu. Dan ketika sudah ada pun produknya, kita harus bisa nih untuk gimana caranya masarin, di mana nih target pasarnya, dan itu akan butuh waktu yang lama. Sedangkan kalau kita mengurangi si sampah itu sendiri, itu bisa kita mulai dari diri sendiri, kita ubah gaya hidup kita, dan kita bisa untuk mulai kapanpun, dimanapun, dan tanpa perlu banyak waktu. Gimana caranya? Yang pertama itu sebenarnya simpel sih Bu, mungkin ibu-ibu di sini udah pada melakukan gitu. Nah, kalau misalnya sekarang di Jakarta sudah tidak boleh menggunakan kantong plastik, makanya sekarang kita lebih biasa ini pakai tote bag. Kenapa sih gitu kan, Jakarta kok dipakein dilarang untuk makein kantong plastik? Karena memang setiap berbelanja pasti dikasih kantong plastik dan akhirnya itu numpuk. Padahal si kantong plastiknya itu umurnya cuman sekitar 7 menit dari rumah kita dari retail kita bawa ke rumah, terus abis itu terbuang gitu aja, dan itu berulang-ulang kali dan akhirnya itu menumpuk. Makanya pemerintah mengambil langkah tegas supaya si kantong plastik ini bisa ditiadakan khususnya di retail modern di Jakarta.
Terus juga kalau kita minum itu jangan pakai sedotan. Kalau mau pakai sedotan ya udah pakai yang stainless ataupun yang bambu, itu bisa digunakan berkali-kali. Tapi lebih baik lagi ya udah langsung minum aja gitu. Karena memang sebenarnya untuk minum pakai sedotan adalah untuk dikhususkan membantu orang-orang yang tidak bisa minum secara langsung. Biasanya orang-orang yang sedang sakit. Dan kemudian kalau kita keluar nih, ya kita usahakan membawa botol minum sendiri. Baik itu yang berisi air putih, daripada kita beli air dalam kemasan, lebih baik kita bawa air sendiri. Dan juga biasanya nih yang mulai coba aku lakukan dan juga coba ajak mamah buat lakukan adalah ketika mau belanja, misalnya beli beli jus atau beli cincau ataupun apapun gitu ya yang berbentuknya minuman. Nah, itu bawa botol kosong sendiri, karena dengan kita bawa botol kosong sendiri, kita akan ngurangin si sampah itu yang yang berasal dari rumah kita. Dan yang terakhir tapi bukanlah yang terakhir, yang terakhir dalam slide ini lebih tepatnya, itu salah satu caranya lagi adalah kita bisa ngurangin si kemasan saset itu. Kita bisa beli dalam kemasan yang lebih besar, atau mungkin bahkan kita bisa melakukan pengisian ulang. Nah, kenapa sih di sini kan aku mau menekankan inovasi untuk isi ulang? Karena memang yang kita butuhkan adalah isinya aja. Mungkin aku mau tanya sama Ibu Dewi kali. Ibu Dewi Novi, aku mau tanya dong, Ibu kalau misalnya belanja, misalnya beli sabun pelan atau pewangi lantai gitu, pembersih lantai. Ibu yang perlu isinya atau kemasannya atau botolnya, Bu? Isinya dong. Isinya ya, Bu. Terus kemasannya dikemanain, Bu? Itu dia. Dibuang pastinya ya, Bu, ya? Iya, betul. Karena ya kita nggak perlu kemasannya ya, kita perlu isinya aja gitu. Betul. Nah, pasti semoga semua ibu-ibu sepakat bahwa yang dibutuhkan adalah isinya. Nah, di sini aku mau kasih lihat dulu nih. Aku mau main tebak-tebakan. Kira-kira ada nggak ibu-ibu di sini yang pernah pakai sampo sunsilk ini, urang-aring, modelnya aku tidak kenal. Nah, mungkin ada yang pernah pakai atau pernah menggunakan, kira-kira di tahun berapa? 80-an. Tahun berapa, Bu Dewi? Tahun 80-an ya. Model 80-an. 80. Kira-kira kalau ibu-ibu lain gimana? Sebentar aku nyalain lampu. Agak gelap. Saya belum lahir tuh kayaknya tahun 80-an. Wah, Kayak 80. luar biasa. Ada yang belum lahir, Ibu. Berarti kita seumuran, Bu. Belum lahir. Ada yang udah lahir. Saya udah lahir dong. Udah lahir. Nah, oke, kita tarik misalnya di tahun 80-an. Ternyata di tahun 80-an, tapi ini masih ada nih, Bu, ditemukan sampahnya itu di tahun 2018. Betul. Sehingga dari 80-an tadi, umurnya kira-kira hampir 40 tahun. Si sampah yang kecil ini, mungkin kita juga nggak mikirin ya, maksudnya ya udahlah buang pada tempatnya gitu. Tapi ternyata sampai hampir 40 tahun, dia masih ada sampahnya. Dan entah kapan nih dia akan bisa untuk benar-benar hilang dari muka bumi ini. Lagi, Bu. Nih, kira-kira ada yang pernah beli rinso merek rinso model jadul nih, terus abis itu pakai Lux, terus abis itu juga makan Fujimi. Harganya 50 perak. Kira-kira tahun berapa tuh, Bu? Ada yang tahu, ibu-ibu? Siapapun boleh. Ibu Eni sepertinya sangat heran melihat sampah ini kok masih ada ya. Jadi teringat dulu mungkin suka disuruh untuk beli ya, Bu, ya, ke warung. Iya. Tahun berapa, Bu, itu, Bu, kira-kira, Bu? Itu masih tahun saya masih kelas 1, kelas 2. Berarti Aduh, kelas 1, kelas 2 SD. 70-an kan? 70 berapa ya? 70-an ya, Bu, ya? 70-an ya. Iya, Ibu sendiri sampai lupa itu tahun berapa. Saking sudah lamanya gitu kan. Kemarin ada yang bilang, iya saya pernah, Mbak, disuruh ibu saya, disuruh beli rinso sama Lux, terus dilebihin buat jajan Fujimi gitu. Dan di sini Fujiminya harganya 50 perak. Mungkin kalau Fujimi nggak banyak sih kayaknya ya yang jajan ini, karena sepertinya itu adalah merek lokal yang memang tidak banyak tersebar, tapi mungkin banyak juga sih yang familiar dengan Fujimi ini. Nah, ternyata dengan sampah-sampah yang aku tampilkan ini,
itu tadi Ibu Eni bilang di tahun 70-an mungkin berakhir ya sekitar hampir 80-an gitu ya. Di 70 akhir mungkin. Karena kan pasti setiap merek itu mengganti bentuk kemasannya supaya orang nggak bosan, supaya orang juga lebih tertarik untuk membeli. Nah, ternyata umur dari si sampah ini sudah hampir sekitar berapa tuh kalau 70-an ke 2019 ditemukannya hampir 50 tahun ya Bu. 40 lebih hampir 50. Berarti mungkin seumuran sama ibu-ibu yang ada di sini. Betul. Nah, makanya nih, udah hampir 50, sampahnya masih ada loh. Dan ternyata gimana tuh kalau misalnya tadi pagi kita ngebuang satu saset aja gitu kan, satu saset deterjen bubuk misalnya. Itu masih akan ada hingga kapanpun gitu. Kita masih belum tahu, aku bilang hingga kapanpun karena aku masih belum tahu nih, 40-50 tahun aja masih kayak gini. Kapan dia benar-benar hilang gitu. Satu lagi Bu, ada yang pernah diminta untuk beli Ajinomoto. Harganya tapi 50 perak, bukan 500 kayak sekarang. Tahun berapa? Pada heran nih ya melihat kemasan-kemasan lama. Tapi ternyata ini ditemukan tahun 2019 loh Bu. Terakhir kali Ajinomoto harganya 50 perak, kira-kira Ibu ingat di kapan? Sampai nggak inget loh. Tapi sampahnya masih ada loh Bu. Kayaknya ini masih sama ya di 70-an Bu Cici. Waduh. Sama berarti sama yang tadi ya Bu. Tahun 70-an masih harga 50 perak. Dan ternyata di 2019 ini ketemu. Bungkusnya masih bagus. Terus abis itu warnanya juga masih bagus. Tulisannya masih kelihatan. Dan ternyata umurnya juga udah hampir 50 tahun. Banget nih sampahnya gitu kan. Terus dari tadi aku bilang kan, kalau ternyata kita lebih baik untuk mengurangi si sampah. Tapi gimana nih caranya kita ngurangin si sampah-sampah yang tadi? Itu kan kita sebagai konsumen sudah diberikan dalam bentuk kemasan gitu. Tadi aku tanya Ibu Dewi kalau misalnya belanja yang diperluin isinya apa kemasannya? Pasti isinya gitu. Aku pasti berpikir ibu-ibu di sini sepakat perlu isinya, nggak perlu kemasannya kan. Nah, terus gimana? Ada nggak sih solusi alternatif lain untuk kita bisa nih ngurangin si sampah rumah tangga yang berasal dari kebutuhan-kebutuhan tersebut. Nah, makanya di sini kita dari Green Generation kita kerjasama sama Siklus Refill, di mana kita di sini bukan ingin berjualnya, ingin membuktikan merek-merek tersebut bahwa ternyata saat ini sudah banyak loh ibu-ibu rumah tangga ataupun masyarakat lainnya yang memang tidak memerlukan si kemasannya tersebut. Mereka hanya menginginkan isinya aja, tapi kenapa masih dikasih kemasannya gitu. Nah, itu kita ingin membuktikan hal tersebut dan kita ingin mengubah nih kebiasaan yang tadinya kita misalnya mau sampoan, kita ke warung, kita beli satu buah sampo disasetkan. Nah, itu kita pengen ubah tuh yang tadinya pakai sasetan atau pakai kemasan pouch, kita ubah, kita beli isinya aja karena balik lagi tadi yang diperluin isinya, kita nggak perlu itu sampahnya. Dan di sini tujuan kita adalah kita pengen ngurangin si sampah-sampah plastik tersebut dari sumbernya, yang mana sumbernya adalah dari perusahaan-perusahaan yang memang menghasilkan produk-produk tersebut dan memberikan produk mereka dalam bentuk dalam kemasan. Nah, itu yang pengen kita kurangin. Gimana caranya dan apa sih keuntungannya? Nah, yang pastinya ketika kita beli isinya aja, kita nggak mendapatkan kemasannya. Sehingga ketika tidak mendapatkan kemasannya, berarti kita tidak perlu untuk membuang sampahnya. Dan itu akan mengurangi si sampah yang ada di rumah kita sampai sampai bisa untuk masuk ke dalam Bantar Gebang. Nah, terus juga selain itu, ketika kita belanja pakai kemasan, itu sebenarnya secara nggak langsung kita disuruh tuh bayar si kemasannya tersebut. Padahal sebenarnya kita nggak perlu sama kemasannya, tapi kita dipaksa untuk membayar kemasannya, karena pastinya perusahaan nggak mau rugi dong. Masa iya dia bikin botol tapi nggak ada harganya gitu kan? Pasti ada lah yang dimasukkan ke dalam item belanjaan kita. Dan kalau kita beli isinya aja, itu hematnya bisa sampai 40%. Dan yang pasti lebih ramah lingkungan, karena ketika kita tidak menghasilkan sampah di rumah, mengurangi si sampah tersebut, maka juga kita akan mencegah sampah-sampah tersebut akan terus berada di lingkungan dan mencemari lingkungan kita. Nah, terus gimana gitu kan caranya Siklus bisa dapetin tuh produknya, jangan-jangan produknya benar-benar produk yang benar gitu, produk yang dari lain-lain gitu kan. Nah, tenang aja Bu, di sini kita karena pengen ngebuktiin sama si produsen, kita ngajak mereka langsung
misalnya kayak Wings, P&G, Nestle. Nah, itu kita ajak tuh, yuk kita sama-sama kurangin sampah, karena memang sudah ada nih peraturannya dari pemerintah. Tapi kalau pemerintah doang yang berusaha mau ngurangin, masyarakatnya kurang berusaha, terus produsennya juga kurang berusaha, itu nggak akan bisa terjadi pengurangannya. Makanya dari sini kita ajak si perusahaannya tersebut untuk sama-sama kurangin dengan cara coba deh kasih isian ulang yang dari produk kalian, sehingga kita bisa membuktikan bahwa ternyata masyarakat tertarik dan pengen loh buat ngurangin sampah dari produk-produk kalian yang dihasilkan. Nah, ketika sudah dapat dalam dirijen besar, itu disalin ke dalam dirijen kecil, kemudian nanti ketika kita melakukan pemesanan, itu bisa langsung diantar ke depan rumah, dan juga tidak ada minimal pembeliannya. Jadi, memang karena kita pengen ngubah kebiasaannya aja, kan kalau kita belanja ke misalnya ke Alfamart nggak ada minimal pembelian gitu kan, kita mau beli yang kecil atau beli yang besar, itu suka-suka kita gitu. Nah, itu yang kita coba samakan juga, karena di sini kita pengen ngubah caranya aja. Tapi tetap dengan kenyamanan-kenyamanan yang Ibu dapatkan, tidak ada ongkos kirim, tidak ada minimal pembelian. Dan juga beginilah cara yang ditawarkan untuk diantarkan menggunakan motor nanti ke depan rumah Ibu. Ibu siapin wadah yang Ibu punya. Misalnya kalau mau yang bubuk, deterjen bubuk, itu bisa bawa kaleng bekas biskuit, daripada kalengnya kebuang ya dipakai aja buat itu. Atau mungkin kemarin Ibu beli pelan pewangi pel yang dalam botol. Nah, botolnya nggak usah dibuang, diisi lagi dengan produk yang sama, itu bisa. Dan juga udah ada juga beberapa warung yang bekerja sama dengan Siklus dengan cara menaruh stasiun isi ulangnya. Dan untuk saat ini Siklus itu sudah menjangkau Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi. Nah, hanya saja yang bisa melakukan pengiriman setiap hari adalah baru di Jakarta, Tangerang, dan juga Tangerang Selatan. Untuk Depok, Bogor, dan Bekasi itu harus mengikuti yang namanya special delivery, di mana itu tidak bisa setiap hari. Jadi beruntunglah kita yang di Jakarta, karena kita di Jakarta ini, misalnya nih kepikiran besok pagi ternyata mau nyuci gitu kan. Terus abis itu baru tahu nih sore ini. Nah, coba Ibu tanyakan, nanti ada nomor WhatsApp, nanti kan bisa diantarkan mungkin di jam 6 atau jam 7 malam ini maksimal, ataupun juga besok pagi sebelum kita nyuci. Nah, itu bisa banget dalam waktu yang tidak jauh gitu rentangnya. Dan berbeda dengan teman-teman yang ada di luar DKI Jakarta, Tangerang, dan juga Tangerang Selatan. Nah, ini adalah beberapa jadwalnya. Jadi seperti yang aku bilang, cuman ada di hari-hari khusus untuk teman-teman yang di Bekasi, Bogor, juga Depok. Dan juga ini adalah beberapa warung yang bekerja sama dengan Siklus, yang meletakkan dispensernya Siklus, supaya ibu-ibu juga punya pilihan nih ketika ke warung, oh saya maunya beli yang pakai saset atau yang mau isinya aja gitu. Karena selama ini kita masih belum ditawarkan isinya aja, kita masih belum diberikan pilihan. Nah, selain yang tadi, kita juga sebenarnya menyediakan botol, tapi hanya saja Siklus ini tidak menyarankan ibu-ibu untuk harus membeli botolnya, tapi pakai yang udah ada di rumah tadi, karena kan tadi prinsipnya adalah kita pertama kali itu kita coba kurangin, atau enggak kita reuse, gunakan kembali. Nah, barulah kalau misalnya benar-benar nggak bisa untuk di reuse ataupun dikurangi, ya kita daur ulang. Makanya daur ulang di akhir. Nah, makanya di sini kita menyarankan untuk menggunakan wadah yang sudah dipunya saja. Dan botol-botol Siklus ini adalah bisa untuk didapatkan, tapi tidak harus untuk dibeli. Dan mungkin yang membedakan adalah ketika nanti botolnya rusak, jangan dibuang, Bu. Nanti balikin lagi ke Siklusnya, nanti Siklus akan olah lagi jadi botol baru lagi. Jadi dari awal kita dapat produk sampai nanti Ibu terakhir menggunakan botolnya, itu kita ingin meminimalisasi si sampah tersebut. Nah, ini adalah beberapa merek yang bekerja sama dengan Siklus dan juga Greeneration. Hanya saja memang masih belum sebanyak yang di Alfamart, Indomart, dan lain-lain. Kenapa? Karena kita baru mulai 2020 kemarin. Dan juga kita untuk mendapatkan keyakinan nih dari merek-merek ternama untuk membuktikan bahwa ternyata banyak loh masyarakat yang nggak perlu sama kemasannya, dia mau membeli untuk isinya aja gitu. Nah, disinilah kita akan berusaha untuk mengembangkan kerjasama-kerjasama lainnya dengan merek-merek lain.
Nah, kalau misalnya sudah ada nih solusinya, kan kalau kemarin masih belum ada ya pilihannya, kita masih dipaksa nih buat beli yang pakai kemasan, belum ada nih pilihan lain selain itu. Nah, kalau udah ada pilihannya, balik lagi ke tangan kita, masa depan mana nih yang kita inginkan. Kita mau meninggalkan masa depan yang bersih dan bebas sampah untuk anak cucu kita nanti, sehingga lingkungan sekitar kita masih bisa kita pakai, atau justru ya udahlah kayak gini aja gitu. Udah ngurangin plastik enggak, terus abis itu tetap selalu menggunakan air minum dalam kemasan ataupun dan yang lain-lain, ujung-ujungnya Bantar Gebangnya penuh, terus sampah-sampah dari rumah kita nggak bisa nih dibawa ke Bantar Gebang. Kalau nggak bisa dibawa ke Bantar Gebang, nanti mungkin aja sampah-sampahnya nanti akan berserakan di sekitar rumah kita, karena kita nggak tahu mau dibuang kemana. Ujung-ujungnya kita juga nih yang terdampak, lingkungan sekitarnya akan penuh dengan sampah. Nah, itu tadi gaya hidup yang bisa kita terapkan, baik untuk mengurangi si sampahnya tadi, ataupun dari kebutuhan rumah tangga tadi yang mau dikurangin si sampahnya. Nah, ini tadi terkait siklus pun juga ada nomor WhatsApp-nya, dan juga mungkin kalau misalnya pengen lihat-lihat dari aplikasi itu juga bisa. Tapi sama aja, jadi kalau misalnya males download aplikasi atau penuh gitu ya HP-nya, itu bisa melalui WhatsApp, jadi tinggal di chat. Nah, mungkin itu tadi pemaparan dari aku. Mungkin kita kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin dikomentari, boleh sekali. Ini aku kembalikan dulu ke Ibu Cecil atau bagaimana? Ya, baik, terima kasih Mbak Putri. Ibu-ibu jika ada yang mau bertanya silakan, mumpung ada Mbak Putri di sini. Ya, ini saya juga sambil buka ini di aplikasi mengenai siklus refill, tapi masih belum selesai downloadnya. Ya. Kalau ini Mbak, di aplikasinya ini nanti ada infonya mengenai dari tiap produsen itu produknya apa aja yang mereka bisa sediakan ya? Iya, betul Bu. Nanti ada produk-produknya apa aja. Jadi memang produk yang Ibu pakai di rumah, bukan produk baru. Karena kan kita pengen ngurangin sampah ya. Kalau pakai produk baru sama aja dong, berarti nggak deket nih ke kita, ujungnya pengurangan sampahnya juga nanti akan nggak signifikan gitu. Boleh ibu-ibu kalau mau tanya terkait siklusnya atau mungkin terkait permasalahan sampahnya, mungkin ada yang ingin didiskusikan, itu boleh banget. Aku udah nanya lagi deh Mbak Putri, penasaran. Boleh, itu Ibu. Tadi kan ada yang naik motor ya. Iya. Itu apakah dia kelilingnya tuh sudah ada rute tertentu, terus apakah ada harinya? Tadi kan udah ada harinya, tapi mereka apakah punya jadwalnya tertentu? Terus kalau misalnya kita, atau bisa kita telepon, Mas lewat sini dong, mungkin karena ada beberapa orang yang perlu sekalian, jadi mau beli isinya barengan gitu. Apakah bisa kayak gitu? Iya, benar sekali Bu, bisa yang inilah. Nah iya. Ada yang ditugaskan di beberapa titik, ada juga yang memang khusus ditugaskan untuk melayani orderan yang masuk lewat aplikasi maupun WhatsApp. Jadi saat ini jumlah armada motornya Siklus ada sekitar 20, sehingga kita ingin menjangkau lebih banyak, jadi kita memperbanyak armada tersebut. Jadi kalau misalnya ada nih ibu pengen nyobain tapi nggak banyak gitu, mungkin agak malu gitu. Sebenarnya nggak usah malu sih Bu. Sebenarnya kayak misalnya ibu pengen nyobain tapi 5.000 dulu, itu boleh banget, karena kan kita ngeganti caranya aja nih. Yang tadinya pakai kemasan jadi nggak pakai kemasan. Tapi kalau misalnya agak nggak enak atau gimana, ya udahlah sekalian aja lah sama yang lain yang mau nyobain juga gitu. 5.000 tapi ada 10 orang yang mau nyobain. Nah itu nanti bisa dipanggil Siklusnya lewat aplikasi maupun lewat WhatsApp, terus nanti dia akan datang ke rumah ibu atau ke titik temu yang ditentukan. Misalnya mau atau di rumah Ibu Sylvia aja itu bisa, gitu. Di ini nggak Mbak, tergantung biasanya kalau kita belanja itu ada kemasan tertentu, misalnya 50 mili, 100 mili, kita harus belanjanya mengikuti itu ya, sesuai produk yang dikemas ukurannya gitu loh. Enggak juga Bu, karena kan di sini tidak dikemas, sehingga benar-benar isinya aja nih kayak gini. Misalnya nih botolnya. Biasanya kan kalau kemasan itu misalnya kita beli sabun cuci piring gitu. Misalnya kemasan yang 50 ml, misalnya 100 mili atau berapa mili. Nah, kita mau beli apakah harus sesuai bebas
dihitung berapa mili kita punya mau beli, atau sesuai misalnya produk, misalnya Sunrise misalnya ada yang 100 mili, kalau kita mau beli ya udah ngikutin ukuran produk yang ada dalam kemasan gitu Mbak. Enggak, jadi keuntungan lainnya kalau kita beli dalam bentuk isinya aja itu terserah ibu. Ibu mau punya botol yang gede tapi mau diisinya cuma 1/4 juga boleh. Atau mungkin ibu pengen belinya, mungkin kalau di luar-luar ya jarang gitu ya. Aku nggak tahu sih, aku rasa tidak ada bahkan. Misalnya Sunlight mau belinya 1,5 liter. Palingan kan Sunlight tuh 880 mili gitu kan, hampir 1 liter, nggak nyampe 1 liter. Nah kalau mau belinya yang 1,5 liter itu ibu punya wadahnya yang 1,5 liter itu juga boleh. Jadi tergantung kita bisa nentuin sekarang kita mau belinya berapa mili atau kita mau belinya berapa liter dalam jumlah yang kecil maupun yang besar, karena memang di sini tidak ada untuk minimal pembeliannya itu harus berapa. Oke. Baik Mbak, terima kasih. Ini belum bisa kebuka soalnya siklusnya. Siklusnya bagaimana Mbak? Oke, tadi dari Ibu Dewi di chat aku lihat nih untuk harganya gimana. Nah, mungkin aku izin memberikan gambaran kali ya. Produknya juga apa aja, terus abis itu juga harganya gimana. Yang pasti kalau dari sisi harga itu kita bisa menjamin lebih murah. Kenapa? Karena kita ngambilnya langsung kan tadi dari produsen. Misalnya produsennya Soclean gitu dari Wings. Nah nanti kita ngambil langsung dari mereka, terus abis itu karena langsung dari mereka berarti nggak lewat tangan-tangan lain gitu, nggak lewat agen-agen lain, sehingga harganya bisa langsung lebih murah gitu. Dan juga ditambah kita tidak dibebankan biaya untuk kita tidak dibebankan biaya untuk si kemasannya tersebut, makanya bisa lebih murah. Ini update per Juni, jadi memang setiap bulannya pasti ada aja yang baru, baik dari sisi harga, entah harganya lebih turun ataupun ada yang meningkat sedikit. Tapi kalau minyak jangan diharapkan turun nih Bu, karena minyak beda ya produknya. Tahu sendiri lah ibu-ibu harga minyak gimana gitu ya. Cuman mungkin yang menariknya di sini aku pakai Barco, dan Barco itu di retail harganya 35.000 per 1 liter. Tapi di sini harganya 28.000 1 liter. Itu beda 7.000. Itu lumayan banget sih 7.000. Bisa beli es krim aku pulangnya atau yang lain lah gitu kan. Nah ini produk-produknya yang biasa ibu pakai, dan kalau misalnya memang nggak ada, misal ada satu produk misalnya ibu pakai tapi kok nggak ada di sini dan ternyata banyak nih yang pakai itu gitu kan, itu bisa diajukan. Jadi kayak misalnya nih tadinya sweet sal nggak ada di siklus tapi kita banyak yang minta sweet sal, akhirnya coba nih siklus sama Green Generation kita coba approach si produsen sweet sal tersebut untuk memberikan isiannya kepada kita. Jadi itu jadi produk-produk yang di sini itu bukan saklek tapi masih bisa untuk bertambah nanti di kemudian hari. Dan karena kan harapan kita akan bekerja sama dengan lebih banyak merek nantinya. Gitu. Wah, ramai ini di kolom chat, aku coba baca. Wah, saya sudah sering panggil ke rumah Ibu Peggy. Mungkin Ibu bisa diceritakan sedikit nih Bu Peggy. Sejak kapan Bu untuk manggil ke rumah siklusnya, terus juga produknya beneran nggak sih Bu? Mungkin masih ada yang khawatir tapi bingung mau nanyanya gimana gitu. Keakuratan takarannya itu nanti ada gelas ukurnya Bu. Jadi memang gelas ukurnya itu khusus yang mana didesain untuk akurat si takarannya. Jadi Ibu misalnya beli ukuran yang tidak ada di pasaran itu bisa, tapi dengan catatan nanti akan dikasih akan kita hitung dari gelas ukurnya tersebut. Ya, mereka Ibu Peggy apa? Ya, mereka kalau mereka antar ke rumah mereka bawa timbangan. Nah, tahu berapa isinya. Sejak kapan Ibu Peggy coba untuk mengurangi sampah rumah tangga dengan cara membeli di siklus Bu? Ya, mungkin 3 bulan saya dengar dari anak saya, so saya panggil mereka. Sama ini untuk kurangin sampah. Kalau yang sachet, kemarin saya kirim ke Armada Kemasan di Menteng Pulau. Mereka terima. Kemarin ada yang saya cari untuk sikat gigi bekas yang pakai untuk bikin meja, sama sachet. Ada pick up point di Menteng Pulau yang kita bisa kirim ke sana. Armada Kemasan namanya.
Wah, mantap sekali Bu. Dan dengan apa namanya, kalau coba ganti caranya lewat siklus, jadinya sampah kemasan Ibu juga nggak perlu repot-repot dibawa ke Benteng Pulo ya Bu, karena kan memang sampahnya sudah berkurang nih dari sase-sase dan juga pouch-pouch yang ada gitu. Ya, betul. Tuh, mantap sekali Ibu. Mungkin nanti ibu-ibu lain kalau misalnya pengen ngebuktiin ini bener nggak sih, mungkin bisa tanya-tanya baik ke kita, ke aku, ataupun ke nomor yang tadi, ataupun coba tanya testimoni langsung gitu dari Bu Peggy kan. Bu Peggy juga sudah ini apa namanya sudah pernah beli. Pembayarannya COD kan ya, cash atau driver membawa alat untuk pembayaran melalui kartu debit. Bisa emang bayar COD Bu. Jadi ketika udah sampai produknya sudah diterima baru dibayar, terus bisa cash, juga bisa pakai GoPay, bisa juga pakai kartu. Bisa juga ditransfer. Jadi memang apa namanya, kita menciptakan pembayaran yang memang ramah untuk ibu-ibu. Wah, mantap Ibu Melani. Untuk Ibu Novi, apakah ada penjelasannya dalam bentuk mobile? Ada Bu, nanti bisa aku titip ke Bu Cecil kali ya Bu. Nanti untuk apa namanya penjelasannya. Iya Mbak, ditunggu. Kita ada lagi kah? Kita kalau nggak salah sampai 1 jam ya Bu. Mohon maaf nih jadi lebih, udah 6 menit. Tapi kalau misalnya masih ada yang mau berdiskusi nggak masalah, akunya sih masih bisa. Ini yang senang sih memang ibu-ibu nih, irit Mbak, soalnya jadinya irit sampahnya juga irit sampahnya, irit uangnya. Iya. Betul. Mbak Putri ada pembelian minimum? Nggak ada Bu, nggak ada pembelian minimum. Jadi kalau misalnya ibu cuma punya 3.000 atau 5.000 tapi pengen beli lewat siklus itu bisa gitu. Nggak rugi tuh, Mbak. Nggak ada apa namanya, ongkos kirim, nggak ada minimal pembelian. Kenapa tadi ada yang bertanya sepertinya? Nggak rugi tuh. Nggak rugi tuh Mbak. Oh enggak Bu, karena memang kan kita tujuannya tadi kita bukan mau jualannya, kita pengen ngubah sih kebiasaannya. Dan juga ketika misalnya ibu belinya cuma 3.000 terus datang nih ke rumah Bu Dewi misalnya, nah nanti siklusnya akan ngider tuh kisaran situ. Dan nanti ketika ngider itu kan akan ada lagi pembelian-pembelian lainnya, sehingga juga secara bensin juga lebih hemat juga kan, nggak hanya melayani pembelian ibu tapi pembelian yang lain juga gitu. Gimana biasa beli penodol itu 25.000. Bagaimana ini? Nah, untuk apa namanya Bimoli, kalau minyak sebenarnya nih Bu, kalau misalnya harga-harga yang di apa namanya di retail itu biasanya memang suka ada promo-promo yang memang buat ngabisin stok gudang, sedangkan kalau kita bukan ngabisin stok gudang. Jadi memang biasanya harga yang kita dapat dari sananya memang sudah segitu. Dan kalau misalnya apa namanya harga-harga yang memang dalam promo gitu, jujur memang dari kita sendiri masih belum bisa bersaing untuk ke sana, karena memang kita mendapatkan dari si Bimolinya seperti itu. Tapi kalau misalnya pembeliannya di atas 2 liter gitu, itu biasanya akan ada pemotongan lagi. Dan juga untuk mendapatkan pemotongannya lagi, misalnya nih ibu yang pakai akun Galaxy, coba untuk ngajakin teman-teman yang lain sehingga ngebantu untuk koordinatorin. Nah, ibu nanti akan dapat potongan sekitar sebesar 10% dari belanjaan ibu. Misalnya ibu belanja 100.000, jadinya cuma 90.000. Nah, itu ada penghematan lainnya. Gitu. Oke, gimana mungkin Ibu Cecil, apakah kita masih lanjutkan tanya jawab? Mungkin masih ada yang ingin bertanya atau gimana? Kira-kira. Silakan Ibu, mumpung ada Mbak Putri di sini, ada narasumbernya. Kalau mau bertanya, silakan bertanya sepuasnya aja. Aduh. Kalau sepuasnya nanti kita sampai jam 3 pagi, Bu. Gitu ya. Kalian ngopi ya, Mbak Putri? Iya. Oh, Bu Sylvia ngangkat tangan. Ya. Iya. Mungkin gimana, Ibu? Ya, terima kasih Mbak Putri. Mbak Putri, saya cuma mau menyampaikan, mungkin bisa ditampilkan lagi tadi yang screen yang terakhir, bahwa apa sih sebenarnya, kan ibu-ibu penasaran nih, mungkin kalau yang sudah pernah pakai atau sudah kira-kira menangkap, oh ya sini arahnya gitu kan, bisa mungkin. Nah,
ini mungkin yang ibu-ibu perlu lakukan mungkin pertama adalah untuk aplikasi siklus dulu ya. Saya penasaran apa-apa aja sih, tadi kan kita tidak dijelaskan produknya apa-apa ya, terus gambarnya juga agak kecil kan, jadi mungkin kalau pertama kali ibu unduh dulu aplikasi siklus, kemudian mungkin nomor WhatsApp juga bisa di save, mungkin itu kali Mbak Putri ya, agak penasaran nih, jadi bisa coba-coba dulu gitu, nanti kan bisa tanya-tanya, kan bisa chat di WhatsApp siklusnya, mungkin produknya dari aplikasi, mungkin itu kan Mbak Putri ya. Betul sekali Ibu. Ya. Terima kasih Ibu Sylvia sudah ditambahkan. Mungkin aku jadi pengen nambahin sedikit nih dari Ibu Sylvia tadi. Kemarin tuh ada sampai yang nanya, ini benar nggak sih produknya? Coba dong saya pengen tahu keasliannya. Nah, itu kalau di WhatsApp ke nomor yang ada, itu nanti akan dikirimkan tuh Bu, bukti dari gimana siklus mendapatkan produknya, terus juga akan dikirimin foto maupun video dari gudang siklus itu sendiri. Dan sekedar informasi, siklus itu gudangnya itu ada di dekat Pasar Tebet Barat, tapi kantornya sendiri ada di daerah Tebet Timur. Jadi memang di sekitar kita nih masih satu kecamatan kalau ibu-ibu berada di Kecamatan Tebet. Tapi tadi aku lihat sih di link yang awal ada yang di daerah Cikoko, Pancoran dan lain-lain gitu. Nah, tapi itu tetap aja ya dalam jangkauan yang sangat dekat bisa dibilang dari Tebet. Oke, mungkin gimana Bu Cecil, apakah aku sudahi saja atau ingin bertanya lagi? Aku sih nggak masalah kalau mau bertanya lagi. Biasanya sih karena penasaran ini dulu Mbak, melihat biasanya akan mengunduh aplikasinya dulu, terus nyoba, nanti kalau ada apa-apa biasanya baru akan ada pertanyaan. Tapi kalau sejauh ini sih dalam webinar ini menarik dan cukup ya, kami rasa ya, karena ibu-ibu juga bertanya sudah melalui chat juga, dan Mbak Putri bisa langsung jawab gitu kan. Jadi mungkin ya dan nanti kita coba unduh aplikasi siklusnya. Ini saya tadi coba masih belum berhasil, belum bisa pembuka siklusnya. Nanti mungkin kami coba lagi. Yang ada kendala jaringan juga. Iya, baik. Sepertinya sudah selesai ya Mbak Putri ya. Presentasinya ya. Nah, oke, berarti aku izin tutup dulu mungkin Bu. Presentasinya ya. Ya. Iya, baik. Ibu-ibu kalau masih ada yang mau bertanya, masih ada kesempatan sebelum kita tutup. Silakan ragu-ragu. Jadi menarik sekali ya webinar kali ini gitu ya Pak, hari ini. Dan penyampaiannya oleh Mbak Putri juga sangat jelas dengan bahasa yang simpel gitu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita langsung menuju akhir saja ya Bu Sylvia, Mbak Putri ya. Itu sebelum kita tutup, dari WKRI DPC Asisi akan memberikan kenang-kenangan kepada Mbak Putri. Dipersilakan oleh Bu Sylvia atau Mbak Dewi Novi nih. Mbak Dewi Novi aja. Mungkin sebelum ditutup itu aku ingin ngasih semacam closing statement dulu ya Bu, karena mungkin agak gantung tuh tadi. Iya. Oke, terima kasih tadi untuk kesempatannya dan juga pertanyaan-pertanyaan menariknya dari ibu-ibu. Mungkin nanti semoga kita menemukan waktu untuk mungkin bisa ketemu bareng terus atau mungkin berdiskusi secara langsung, karena biasanya nih Bu kalau misalnya ketemu langsung lebih rame gitu kan, lebih banyak yang pengen ditanyain dibandingkan dengan online kayak gini gitu. Nah, mungkin juga mohon maaf nih ibu-ibu semua jika ada kesalahan kata dan juga perbuatan, terus juga mungkin kalau misalnya ada yang salah-salah ngomong mohon dimaafin, terus abis itu juga semoga harapannya dariku semoga kita bisa sama-sama nih punya semangat buat mengurangi sampah. Karena ketika kita punya semangat untuk ngurangin itu, semangatnya akan bisa menular, Bu. Jadi siklus cuma hanya salah satu caranya aja, tapi Ibu bisa melakukan banyak sekali. Banyak sekali cara-cara. Oke, sekian dari aku kembalikan lagi ke Ibu Cecil. Ya, makasih Mbak Putri. Monggo untuk selanjutnya Mbak Dewi mau menyerahkan secara simbolis kenang-kenangan melalui virtual, nanti realisasinya
di luar Zoom ya Mbak Dewi ya? Kok hilang? Halo? Halo? Nah, aku nggak bisa dengar suara nih, trouble di ini nih. Sinyal mungkin ya. Sinyal. Nah, udah balik lagi. Ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dewi tadi sudah disampaikan ya kepada Mbak Putri. Jadi kenang-kenangan sebagai tanda kasih dari kami, gitu Mbak Putri. Baik Ibu-ibu, Mbak Putri, Bu Silvi dan para peserta webinar sore ini semuanya terima kasih sudah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Sebelum kita tutup, Mbak Dewi mau foto kita semua ya peserta ya Mbak Dewi ya? Ya, boleh. Ya, monggo ibu-ibu dibuka kameranya, pasang pose tercantiknya. Yang cantik ini ada 3 halaman ya. Oke Mbak. Belum semua nih dibuka. Mbak Lia, Bu Julia. Ya. 1, 2, 3. Satu lagi Bu. 1, 2, 3. Ya, cuma 2 lembar ya ternyata. Sudah Bu? Sudah. Terima kasih Mbak Dewi. Sama. Kalau tadi kita sebelum acara sudah kita buka dengan doa, selayaknya kita juga minta berkat Tuhan juga ucap syukur. Mbak Kesra, Mbak Nini, boleh tutup doa untuk acara ini? Baik. Mari ibu-ibu, sebelum kita kembali ke kesibukan kita masing-masing, kita tutup dengan doa acara ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, terima kasih Bapa, karena kami boleh mendengarkan penjelasan untuk menyelamatkan bumi kami ini. Bapa, sebentar lagi kami akan kembali pada kegiatan kami masing-masing. Kiranya Bapa memimpin kami, menerangi hati kami, hingga kami melakukan semua yang akan kami lakukan pada hari ini. Semua doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Santa Ana, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nini. Sekali lagi terima kasih Mbak Putri, juga Bu Yuli sudah hadir di DPC Tebet. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa unduh aplikasi. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore, pamit ya. Sampai ketemu lagi. Sore. Terima kasih. Izin lip ya. Izin ya. Pamit. Izin lab. Terima kasih.